Pemirsa, penangkapan Immanuel Ebenezer dinilai jadi momentum bagi Presiden untuk bersikap lebih keras terhadap praktik-praktik korupsi. Saat ini, pergantian posisi Ebenezer di kabinet masih dipertimbangkan. Ada opsi jabatan tersebut bakal dikosongkan. Kita akan bergabung dengan jurnalis Metro TV Anwar Fuadi di Istana Negara. Selamat siang, Adi. Presiden disebut-sebut ini tengah menyiapkan surat pemberitahuan Wamenaker Noel. Apakah Anda mendapatkan informasi lebih lanjut terkait dengan hal ini? Ya, Andrew, tadi pagi awak media di Istana sempat mengkonfirmasi terkait dengan apakah benar Presiden Prabowo Subianto sudah menyiapkan surat keputusan Presiden terkait dengan pemberhentian Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer yang terjaring operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Lewat pesan singkat tadi, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan bahwa hingga saat ini pemerintah atau pihak Istana belum menyiapkan kepres terkait dengan pemberhentian Immanuel Ebenezer. Karena memang saat ini pihak Istana masih menunggu keterangan lebih rinci begitu atau penjelasan resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Karena kemarin kalau kita tahu bahwa sebenarnya KPK memiliki waktu 1 kali 24 jam begitu untuk menentukan status dari Immanuel Ebenezer. Dan saat ini pemerintah atau pihak Istana masih menunggu penjelasan dari KPK, dan informasinya memang KPK siang hari ini akan mengumumkan terkait dengan konstruksi kasus dan juga kronologi operasi tangkap tangan terkait dengan pemerasan atau dugaan pemerasan begitu terkait pengurusan K3 atau kesehatan dan juga keselamatan kerja yang melibatkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Jadi masih menunggu nanti pengumuman yang akan disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Tadi lebih lanjut juga awak media mengatakan apakah Presiden sudah menyiapkan pengganti Immanuel Ebenezer. Namun dijawab oleh Mensesnek bahwa belum, karena memang kementerian tersebut juga masih ada menterinya, yaitu Menteri Yasirli, sehingga hal tersebut belum disiapkan oleh pihak Istana. Dan tentu ini juga menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah sebelum nanti KPK menyampaikan secara resmi status dari Wakil Menteri Ketenagakerjaan tersebut, Immanuel Ebenezer. Hal ini sebenarnya sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Mensesnek Prasetyo Hadi pada saat ia memberikan pengumuman langsung dan juga memberikan keterangan langsung kepada awak media setelah berhembus kabar begitu terkait dengan OTT yang melibatkan Immanuel Ebenezer. Pada saat konferensi pers kemarin juga dikatakan selain menyayangkan dan juga mengaku prihatin dengan apa yang menimpa salah satu anggota kabinet, tentunya pihak Istana mempersilahkan KPK untuk memproses begitu ya kasus hukum atau dugaan pelanggaran yang dilakukan, dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Immanuel Ebenezer. Namun untuk proses jika nanti terbukti begitu, maka kemudian pihak Istana akan segera memproses. Dalam hal ini tentu memproses tersebut adalah memproses penghentian atau pemberhentian dari Immanuel Ebenezer. Namun sekali lagi masih menunggu informasi lebih lanjut yang akan disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Dan seperti yang Anda sampaikan tadi, Andro, ini tentunya Immanuel Ebenezer ini menjadi anggota Kabinet Merah Putih pertama yang terjaring atau terjaring operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Tentu ada dua hal. Yang pertama, ini menjadi momentum bagi pemerintah untuk bersih-bersih begitu ya, khususnya di lingkungan Kabinet Merah Putih. Yang kedua, tentu ini juga mencoreng komitmen pemberantasan korupsi yang selalu digaungkan oleh Presiden Prabowo Subianto di berbagai kesempatan. Rasa-rasanya setiap pidato yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto selalu menyelipkan terkait dengan pemberantasan korupsi, kebocoran, begitu ya, hal-hal yang berkaitan dengan penyelewengan uang negara. Itu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun faktanya yang terjadi adalah anggota kabinet sendiri yang kemudian dicokok oleh KPK terkait dengan kasus pemerasan di kementeriannya. Nah, ini tentu menjadi momentum seperti yang saya sampaikan tadi, momentum untuk bersih-bersih sekaligus juga mencoreng komitmen pemberantasan korupsi dari Presiden Prabowo Subianto. Tetapi karena ini memang sudah terjadi, pihak Istana juga mempersilahkan KPK untuk memproses hal tersebut. Namun kedepannya tentu kita berharap bahwa pemerintah ini benar-benar ketat begitu ya mengawasi khususnya anggota kabinet, karena memang uang yang beredar di kementerian, program-program prioritas dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini juga dananya fantastis. Ini benar-benar harus diawasi. Ini juga yang dikatakan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi bahwa pihak Istana ini kedepannya akan lebih ketat begitu ya. Meskipun sebenarnya mengingatkan berulang-ulang ini sudah dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto baik dalam rapat-rapat internal ataupun dalam kesempatan terbuka. Namun faktanya memang ini yang terjadi dan tentu kita akan menunggu proses berikutnya. Dan terkait dengan pergantian ini juga disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara, memang ada opsi seperti Anda sampaikan tadi, ya bisa saja jabatan ini kemudian dikosongkan. Yang pasti untuk proses pergantian ini ada proses yang harus dilewati, dan tentu ini menjadi hak prerogatif dari Presiden Prabowo Subianto yang nanti tentu dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu apakah akan segera ada pergantian atau kemudian pos ini dibiarkan kosong. Yang pasti saat ini kinerja dari
Kabinet Presiden Prabowo Subianto khususnya di Kementerian Ketenagakerjaan terus berlanjut begitu, tidak ada yang terganggu. Namun kami juga sempat menanyakan apakah setelah ini Presiden Prabowo Subianto akan secara langsung memanggil jajaran anggota kabinet untuk kemudian mengingatkan kembali agar semangat pemberantasan korupsi di kerja hari-hari begitu dari menteri ataupun wakil menteri ini semakin dikuatkan begitu oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun Prasetyo Adi mengatakan bahwa belum, karena memang saat ini anggota kabinet masih terus bekerja untuk program-program prioritas, karena banyak sekali program-program prioritas yang harus bisa diselesaikan oleh pemerintahan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Kita akan tunggu nanti apakah setelah nanti KPK mengumumkan akan langsung ada Kepres untuk pemberhentian Emmanuel Ebenezer atau bagaimana? Nanti kita akan tunggu, Andro. Untuk sementara kembali ke studio. Baik, terima kasih Anwar Fuadi melaporkan langsung dari Istana Negara Jakarta. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.